Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anakku sekalian, puji nama Tuhan. Pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Misanti di acara Devotion SD Kristen Terang Bangsa. Dimanapun kalian berada, Misanti tetap berdoa kita semua dalam keadaan sehat, bersemangat dan bersuka cita. Pagi hari ini sebelum kita memulai devotion kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita harus percaya ketika Tuhan senang atas perbuatan kita, apa yang kita minta semuanya pasti Tuhan kabulkan. Semuanya pasti mau dong permintaannya dikabulkan sama Tuhan. Kalau kamu mau, kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau tinggikan nama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau datang padamu Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan
ikanmu. Kita angkat pujian dari awal, katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Santi mengajak kita mengangkat pujian, katakan dari awal, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa.
dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo anak-anak, Shalom, selamat pagi, bertemu lagi dengan Miss Wita. Nah, Miss Wita akan membawakan devotion untuk pagi hari ini. Sebelumnya, Miss akan mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Miss akan memimpin anak-anak ke dalam doa. Anak-anak bisa lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, untuk devotion pada pagi hari ini, anak-anak bisa menonton video yang sudah Miss sediakan. Selamat menyaksikan.
Nah, anak-anak, video yang sudah kalian tonton tadi itu menceritakan tentang tolong-menolong. Nah, kita buka di Amsal pasal yang ketiga, ayat yang 28. Amsal 3 ayat 28, Miss akan membacakannya untuk anak-anak. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta itu ada padamu. Nah, kita itu seringkali menunda-nunda waktu dan memiliki banyak sekali pertimbangan ketika hendak menolong atau memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa waktu untuk menolong orang lain itu adalah sekarang. Bukan menundanya sampai besok, lusa, minggu depan, atau waktu yang tidak pasti. Jika hari ini ada orang yang datang kepada kita untuk meminta pertolongan, tapi kita menyuruh dia untuk pergi dan memintanya untuk kembali lagi besok atau di hari lain, padahal sesungguhnya kita punya sesuatu untuk diberikan hari ini, itu artinya kita tidak punya kerinduan untuk menolong orang tersebut. Nah, mengasihi orang lain itu harus dengan hati yang tulus, tanpa ada kepura-puraan, dan juga jangan karena pamrih. Jika kita menunda pertolongan, mungkin bagi kita itu adalah hal sepele. Nah, akan tetapi sekecil apapun pertolongan yang kita berikan, itu bisa berarti sebuah kehidupan untuk orang lain. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar dan berusaha untuk tidak menunda sebuah kebaikan dengan alasan apapun. Jika kita menolong, maka tolonglah saat itu juga. Jika kita tidak bisa, maka kita itu bisa mendoakan orang tersebut. Oleh karena itu, anak-anak, tetaplah rendah hati ketika Tuhan mengizinkan seseorang datang kepada kita untuk meminta pertolongan. Itu artinya Tuhan tahu bahwa kita itu sanggup untuk menolong orang tersebut. Nah, demikian devotion yang bisa Miss bawakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajarilah kami ya Tuhan agar senantiasa kami memiliki hati, memiliki kerinduan ya Tuhan untuk menolong orang yang meminta tolong kepada kami. Ajari kami untuk tidak menunda-nunda jika orang itu meminta pertolongan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami kepintaran, kepandaian ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you.